Sebelum TNI lahir, sebelum Indonesia merdeka, ternyata sudah ada pasukan modern di tanah Jawa. Berseragam ala Eropa, terlatih disiplin, punya infanteri, kavaleri, bahkan artileri. Dan mereka bukanlah tentara Belanda, mereka adalah Legiun Mangkunegaran. Tapi pertanyaannya, apakah pasukan ini menjadi inspirasi lahirnya tradisi militer modern di Indonesia? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Subscribe Info Surakarta untuk konten fakta sejarah menarik lainnya yang belum banyak diketahui banyak orang. Legiun Mangkunegaran resmi dibentuk pada tahun 1808 di masa pemerintahan Mangkunegara II. Ini bukan pasukan tradisional seperti prajurit kerajaan pada umumnya. Struktur mereka mengikuti sistem militer Eropa. Istilah legiun sendiri bukan istilah Jawa, melainkan berasal dari istilah militer Prancis, legionnaire. Karena kehadiran mereka mengadopsi model militer Eropa, dari mulai seragam militer, sistem pelatihan profesional, standar disiplin tinggi, hingga dilatih langsung perwira militer Prancis Belanda besutan Napoleon Bonaparte. Di awal abad ke-19, ketika banyak wilayah di Asia masih mengandalkan sistem militer tradisional, Mangkunegaran sudah membangun pasukan dengan standar modern. Legiun Mangkunegaran memiliki struktur lengkap dari mulai infanteri, kavaleri, dan artileri. Mereka memiliki pangkat, komando, dan sistem organisasi yang jelas. Latihan mereka bukan sekadar simbolis. Mereka dilatih menggunakan senjata api, meriam, dan taktik perang modern. Ini bukan lagi pasukan tombak dan keris mata. Ini adalah militer profesional. Bandingkan dengan kerajaan lain yang tidak memiliki struktur modern sekuat ini. Yang membuat Legiun Mangkunegaran unik adalah perpaduan antara identitas Jawa dan disiplin militer Eropa. Mereka tetap membawa simbol dan budaya lokal, tetapi dalam taktik dan organisasi, mereka mengikuti standar Barat. Ini bukan sekedar imitasi, ini adalah adaptasi strategis. Sehingga Legiun Mangkunegaran menjadi satu-satunya pasukan elit modern Jawa dan sangat maju pada zamannya. Legiun Mangkunegaran tidak hanya menjaga lingkup Praja Mangkunegaran. Mereka terlibat dalam berbagai konflik besar di Nusantara, termasuk Perang Jawa dan ekspedisi militer lainnya di bawah kolonial. Artinya, mereka bukan pasukan simbolis. Mereka benar-benar diterjunkan dalam operasi militer nyata. Ini memperkuat klaim bahwa mereka adalah pasukan profesional. Jika kita melihat ciri-cirinya, struktur organisasi modern, pelatihan disiplin, penggunaan senjata api dan artileri, serta keterlibatan dalam operasi militer besar, maka Legiun Mangkunegaran bisa dianggap sebagai salah satu fondasi militer modern di Jawa, bahkan Indonesia. Memang mereka berdiri dalam konteks kolonial, tapi dari sisi profesionalisme militer, jejak modernitas itu sudah ada jauh sebelum TNI lahir. Sejarah tidak selalu hitam putih. Legiun Mangkunegaran bisa dilihat sebagai bagian dari politik kolonial, tetapi juga sebagai tonggak modernisasi militer di Jawa. Jadi, menurut Anda,
Apakah Legiun Mangkunegaran benar-benar cikal bakal militer modern Jawa, bahkan Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.